semua menjadi satu sama Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar hatimu hari ini? Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita duduk bersama sebentar untuk membicarakan satu hal yang sering sekali kita rasakan, tapi mungkin jarang berani kita ungkapkan secara terbuka. Mungkin karena malu atau takut dianggap kurang beriman. Pernahkah Anda pulang dari gereja hari Minggu lalu dalam hati kecilmu berkata, kok rasanya hambar ya? Kok aku nggak merasakan apa-apa? Atau mungkin kamu pernah diajak teman ke ibadah gereja denominasi lain, di sana musiknya full band, lagunya modern, semua orang mengangkat tangan, ada air mata, ada tawa, khotbahnya berapi-api dan sangat relevan dengan masalahmu. Lalu kamu membandingkannya dengan misa kita. Di misa kita banyak diam, berdiri, duduk, berlutut. Lagunya itu-itu lagi. Romonya mungkin bicaranya datar dan rasanya membosankan. Kalau kamu pernah merasakan itu, saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian. Dan video ini saya buat khusus untuk menjawab kegelisahan kita semua. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal. Merasa bosan itu bukan dosa. Merasa misa itu kurang seru dibandingkan konser rohani itu manusiawi sekali. Kenapa? Karena memang kita manusia adalah makhluk indrawi. Kita suka melihat yang indah, mendengar musik yang menghentak-hentak, dan merasakan emosi yang meluap-luap. Gereja Katolik dalam ritus liturginya memang memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi kalau secara rasa di kulit atau di telinga kamu merasa kurang terpuaskan, jangan menghakimi dirimu sendiri. Jangan merasa kamu adalah orang Katolik yang buruk. Perasaan bosan itu sebenarnya adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita kalibrasi ulang. Bukan misalnya yang perlu diubah jadi sebuah konser, tapi kacamata atau cara pandang kita yang perlu kita bersihkan, bereskan. Nah, mari kita masuk ke inti masalahnya. Kebanyakan dari kita merasa bosan karena kita datang ke gereja dengan mentalitas yang salah. Tanpa sadar, kita membawa mentalitas konsumen atau penonton. Saat kita masuk gedung gereja, di kepala kita ada pertanyaan, apa yang aku dapat hari ini? Apakah lagunya enak? Apakah AC-nya dingin? Apakah romonya lucu dan pintar bicara? Teman-teman, kalau kita datang sebagai penonton, kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena misa bukan pertunjukan. Imam bukan aktor. Kor bukan artis penghibur. Dan altar bukan panggung hiburan. Mari kita ubah paradigmanya hari ini. Dalam ibadah modern lain, fokusnya seringkali pada mimbar dan panggung. Bagaimana firman dibawakan dengan menarik dan musik membangkitkan emosi. Itu baik, itu juga memuji Tuhan. Tapi fokus Katolik itu berbeda. Fokus kita adalah altar, bukan panggung. Misa adalah momen di mana kita hadir kembali di kaki salib Yesus. Coba bayangkan situasi di Bukit Golgota 2000-an tahun yang lalu. Ada Bunda Maria dan Yohanes berdiri di bawah kaki salib, melihat Yesus yang wafat. Pertanyaannya, apakah Bunda Maria merasa terhibur? Apakah Yohanes merasa, wow, seru? Tidak, mereka sedih, mereka hening. Tapi mereka hadir karena mereka mencintai. Kita ke misa bukan untuk mencari hiburan rohani bagi diri sendiri. Kita ke misa untuk memberi. Memberi waktu, memberi hati, dan menggabungkan kurban hidup kita dengan kurban Yesus di altar. Jadi, kalau besok kamu ke gereja, ubah pertanyaannya.
Jangan tanya aku dapat apa, tapi tanyalah, Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan kepadamu hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, supaya lebih mudah dipahami, izinkan saya menggunakan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan ibadah yang penuh emosi, lampu sorot, dan musik keras itu seperti sebuah konser musik atau pesta kembang api. Menyenangkan? Iya. Bikin semangat? Pasti. Kita butuh momen-momen seperti itu untuk membakar semangat kita. Tapi Ekaristi itu seperti makan malam keluarga atau seperti momen duduk berdua dengan pasanganmu di teras rumah sambil minum teh. Di meja makan keluarga mungkin nggak ada lampu sorot. Mungkin makanannya sederhana, nasi, sayur, lauk seadanya. Mungkin kita cuma ngobrol hal-hal biasa, bahkan kadang kita cuma diam-diaman sambil makan. Tidak ada ledakan emosi di sana. Tapi coba jawab dengan jujur, mana yang membuat kita tetap hidup? Kalau kita pergi ke konser setiap hari, lama-lama telinga kita sakit dan fisik kita lelah. Tapi saudara-saudara, kita butuh makan malam keluarga setiap hari untuk bertahan hidup. Kita butuh nasi, bukan cuma permen manis, bukan cuma cemilan, tetapi nasi. Gereja lain mungkin menawarkan gula yang manis lewat emosi yang meluap-luap, dan itu enak. Tapi dalam Ekaristi, Gereja Katolik menawarkan karbohidrat dan protein rohani. Mungkin rasanya tawar seperti roti biasa, tapi itulah yang membuat jiwamu kenyang dan kuat dalam menghadapi badai hidup yang sebenarnya. Kita tidak bisa hidup hanya dengan rasa senang. Kita butuh rasa kenyang oleh kehadiran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lalu ada yang protes lagi. Tapi frater, romo, bruder, doanya itu saja. Diulang-ulang terus. Minggu ini begitu, minggu depan begitu lagi. Apa Tuhan nggak bosan? Saudara-saudari, pengulangan atau repetisi itu bukan tanda kebosanan. Itu adalah ritme cinta. Coba perhatikan orang yang sedang jatuh cinta atau suami istri yang sudah menikah 50 tahun. Apakah mereka bosan mengatakan, aku sayang kamu setiap pagi? Apakah seorang ibu bosan memeluk anaknya setiap hari? Tentu tidak. Semakin kita mencintai seseorang, kita justru semakin suka melakukan hal-hal yang sama bersama dengan orang itu. Lihat juga tubuh kita. Jantung kita berdetak dengan irama yang sama sejak kita lahir sampai sekarang. Napas kita keluar masuk dengan cara yang sama. Apakah kita pernah bilang, aku bosan dengan jantungku yang berdetak dengan cara begini terus? Mau ganti irama? Kalau jantung mengganti irama, itu namanya dan itu tanda sakit. Begitu juga dengan liturgi. Doa-doa yang diulang itu seperti detak jantung gereja. Justru karena misa itu begitu-begitu saja, dia menjadi penopang kita. Bayangkan saat kamu lagi sedih, lagi hancur, sampai-sampai kamu nggak bisa merangkaikan kata-kata doa sendiri. Di saat itulah misa menolongmu. Kamu nggak perlu mikir, kamu cukup menumpang pada doa gereja. Biarkan kata-kata misa yang menggendong kita saat kita lemah. Itulah indahnya liturgi. Saudara-saudari, namun dari semua alasan tadi, ada satu alasan paling fundamental kenapa kita merasa misa itu membosankan. Dan ini mungkin agak keras terdengarnya, tapi perlu kita renungkan. Saudara-saudari, kita bosan mungkin karena kita lupa siapa yang ada di depan kita. Inti dari iman Katolik adalah Ekaristi.
Kita percaya bahwa saat imam berdoa dan lonceng berbunyi, roti dan anggur itu bukan lagi roti biasa. Itu berubah, benar-benar berubah menjadi tubuh, darah, dan jiwa, dan keilahian Yesus Kristus. Tuhan semesta alam yang menciptakan miliaran galaksi, yang menciptakan matahari dan bintang, Dia memadatkan dirinya menjadi kepingan roti kecil yang rapuh. Demi siapa? Demi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Demi bisa bersatu dengan kita. Coba tantang imajinasimu. Bayangkan kalau saat misa, langit-langit gereja terbuka dan kamu melihat Yesus duduk di altar dengan segala kemuliaannya, dikelilingi ribuan malaikat. Apakah kamu akan ngantuk? Apakah kamu akan main HP? Apakah kamu akan bosan? Tentu tidak. Kamu pasti akan tersungkur, gemetar, menangis, dan gak berani mengangkat wajah saking kagumnya. Nah, saudara-saudari, kebenaran imannya adalah dia benar-benar ada di sana. Bedanya, dia menyembunyikan kemuliaannya supaya kita gak mati ketakutan. Dia menyamar jadi roti supaya kita berani mendekat dan memakannya. Jadi kalau kita merasa bosan, itu tanda bahwa mata iman kita sedang rabun. Kita melihat roti padahal itu raja. Kita melihat rutinitas padahal itu mujizat. Saudara-saudari, lalu bagaimana caranya supaya besok kita misah dengan lebih baik? Saya punya 3 tips sederhana yang bisa langsung kita praktekkan minggu ini. Pertama, persiapan sebelum pertandingan. Seorang pemain bola selalu pemanasan sebelum masuk lapangan. Kita juga harus begitu. Sebelum berangkat ke gereja, buka HP-mu, cari bacaan Injil hari itu. Baca dulu di rumah. Jadi saat di gereja, saat dibacakan Injilnya, kamu langsung nyambung. Oh, ini yang tadi aku baca. Itu akan sangat membantu mengurangi rasa kantuk saat khotbah. Kedua, pahami bahasanya. Kalau kamu nonton bola tapi nggak mengerti aturan offside atau penalti, pasti membosankan lihat orang lari kejar-kejaran bola. Sama dengan misa. Pelajari sedikit demi sedikit kenapa kita membuat tanda salib di dahi, mulut, dan dada sebelum Injil. Kenapa ada pendupaan? Tak kenal maka tak sayang. Semakin kamu mengerti simbolnya, semakin kaya maknanya. Ketiga, bawa persembahan pribadimu. Saat perarakan persembahan, saat roti dan anggur dibawa ke depan, jangan cuma bengong lihat petugas lewat. Dalam hatimu, taruhlah sesuatu di atas piring atau cawan itu. Tuhan, aku mempersembahkan rasa capek kerjaku minggu ini. Atau, Tuhan, aku persembahkan ketakutanku akan ujian besok. Satukan masalahmu dengan roti di altar. Supaya ketika hostia itu diubah menjadi tubuh Kristus, masalahmu juga diubah menjadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup, saya ingin mengatakan ini kepadamu, sahabatku. Dunia ini sudah sangat berisik. Kita dibombardir dengan hiburan, notifikasi, dan kebisingan setiap detik. Gereja Katolik dengan segala keheningan dan kekunoannya justru menawarkan oase. Jangan mencari di gereja apa yang bisa diberikan oleh dunia, seperti hiburan atau konser. Carilah di gereja apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberimu roti yang enak, musik yang bagus, motivator yang hebat. Tapi hanya gereja yang bisa memberimu sang pembuat roti itu sendiri. Hanya dalam Ekaristi kamu bisa menyentuh Tuhan secara fisik. Jadi jika misa terasa membosankan, jangan lari. Bertahanlah, minta pada Tuhan. Tuhan, bantu saya melihat Engkau yang tersembunyi di altar. Karena pada akhirnya, misa bukan soal seberapa terhiburnya perasaanmu,
tapi soal seberapa besar cintamu untuk hadir menemani Dia yang sudah lebih dahulu hadir dan mati bagimu. Selamat merayakan Ekaristi dengan hati yang baru. Tuhan memberkati. Agar mereka juga ada di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa